Persahabatan di balik hutan. Di sebuah lembah luas, terdapat hutan bernama Rimba Harmoni. Pohon-pohon menjulang tinggi, burung-burung berkicau setiap pagi, dan sungai mengalir jernih membawa kehidupan. Semua hewan hidup damai di sana. Kelinci suka menanam wortel, burung-burung senang menyanyi, dan rusa kecil suka berlari di padang rumput. Namun, tidak semua penghuni hutan merasa puas. Kura-kura tua bernama Kuko sering mengeluh karena ia selalu tertinggal. Sementara burung elang bernama Ranga merasa dirinya paling kuat dan selalu ingin dipuji. Suatu sore, di dekat sungai, seekor anak tupai bernama Lilo menemukan sebuah biji raksasa berkilau. Ini bukan biji biasa, katanya penuh takjub. Hewan-hewan berkumpul untuk melihat. Ada Kuko si kura-kura, Ranga si elang, Timi si kelinci, dan Lilo si tupai. Mereka penasaran, tapi tak ada yang tahu dari mana biji itu berasal. Kalau biji ini ditanam, mungkin bisa tumbuh pohon ajaib, ujar Lilo. Ranga menertawakan, "Ah, mana mungkin. Hanya aku yang bisa terbang tinggi mencari makanan. Pohon tidak penting," Timi berkata lembut. Tidak ada salahnya mencoba. Mereka akhirnya sepakat menanam biji itu di tengah hutan. Semua hewan ikut membantu. Timi menggali tanah dengan cekatan. Lilo membawa air dari sungai. Kuko menutup tanah dengan hati-hati. Bahkan Ranga, meski malas, ikut menebarkan dedaunan kering sebagai pupuk. Hari berganti minggu, tunas kecil tumbuh. Anehnya, tunas itu berkilau saat bulan purnama. Beberapa bulan kemudian, tunas itu menjadi pohon besar bercahaya. Daunnya bisa bersinar di malam hari. Buahnya mengeluarkan aroma manis yang membuat semua hewan merasa tenang. Hewan-hewan mulai menganggap pohon itu sebagai hadiah untuk seluruh hutan. Tapi Ranga merasa iri. Kenapa semua hewan memuji pohon itu, bukan aku? Bukankah aku yang terkuat di sini? Katanya kesal. Suatu malam, ketika hewan-hewan tidur, Ranga mendekati pohon. Ia mencoba mengambil semua buahnya sendirian. Namun, saat ia mencabut buah dengan paksa, pohon itu meredup dan tiba-tiba seluruh hutan menjadi gelap. Burung-burung jatuh terdiam, sungai menjadi keruh, bahkan bunga-bunga layu. Hewan-hewan panik keesokan harinya. Apa yang terjadi pada hutan kita? Seru Timi. Kuko menatap pohon yang merana. Seseorang telah mengambil buahnya tanpa izin. Semua hewan berkumpul. Ranga awalnya menyangkal, tapi hatinya gelisah. Lilo mendekat dan berkata lembut, "Kalau kau memang melakukannya, katakanlah, kita bisa memperbaiki ini bersama." Ranga akhirnya menangis dan mengaku, "Aku hanya ingin dipuji. Aku iri dengan pohon itu." Hewan-hewan terdiam, tapi Kuko berkata dengan bijak, "Lebih baik jujur dan menyesal daripada terus berbohong dan merusak persahabatan." Dengan kerjasama, mereka mengembalikan buah itu ke tanah, menyirami pohon, dan menjaga dengan doa serta harapan. Perlahan, pohon kembali bersinar, hutan pulih, dan kehidupan kembali riang. Ranga belajar bahwa kekuatan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk melindungi teman-teman. Ia berkata, "Maafkan aku. Mulai sekarang, aku akan terbang tinggi bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menjaga hutan kita." Sejak saat itu, hewan-hewan hidup rukun. Pohon ajaib menjadi simbol persahabatan dan kerjasama. Tiap malam, hewan-hewan berkumpul di bawah cahaya pohon untuk bercerita, menyanyi, dan tertawa. Dan Rimba Harmoni benar-benar menjadi hutan yang damai karena semua penghuninya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari siapa yang paling kuat atau paling dipuji, melainkan dari kebersamaan, kejujuran, dan saling peduli. Beberapa bulan berlalu sejak pohon ajaib tumbuh. Cahaya daunnya kini lebih terang, bahkan dapat terlihat dari puncak gunung jauh di utara. Sungai kadang mengalir deras lalu tiba-tiba surut. Angin malam membawa suara aneh seperti bisikan. Burung-burung penjelajah mengabarkan bahwa ada makhluk asing yang mendekati hutan. Lilo si tupai cemas, apakah pohon ini menarik perhatian dari luar hutan? Kuko si kura-kura tua menatap dalam. Sepertinya benar, pohon ini bukan pohon biasa. Ada rahasia yang belum kita ketahui. Suatu malam, hutan riuh. Dari balik kabut muncul serigala hitam bernama Garuk bersama kawanan kecilnya. Bulunya kusam, matanya tajam,
dan suaranya berat. Hai penghuni hutan kecil, aku mendengar kalian menyimpan pohon ajaib yang bercahaya. Buahnya bisa memberi kekuatan. Serahkan pada kami, dan kami akan pergi. Hewan-hewan ketakutan. Tapi Lilo berdiri gemetar di depan kawanan. Tidak, pohon itu milik seluruh hutan. Tidak ada yang boleh merusaknya. Garuk menyeringai. Kalau begitu, bersiaplah menghadapi kami. Hewan-hewan panik, tapi mereka sadar hanya dengan bersatu mereka bisa melindungi hutan. Rangasi elang terbang tinggi mengawasi pergerakan serigala. Timi si kelinci menyiapkan jebakan sederhana dengan lubang dan ranting. Lilo mengumpulkan biji-biji keras untuk dilempar. Kuko memberi nasihat, jangan lawan dengan amarah. Gunakan akal dan kerjasama. Malam itu mereka latihan bersama. Meski kecil, keberanian mereka mulai tumbuh. Burung-burung beterbangan, melempar biji dan buah. Monyet melompat-lompat mengalihkan perhatian. Timi memancing serigala ke lubang jebakan. Rangga menukik cepat untuk mengganggu Garuk. Namun, Garuk terlalu kuat. Ia berhasil mendekati pohon dengan cakarnya. Ia hampir merobek batangnya. Tiba-tiba, pohon bersinar lebih terang hingga seluruh hutan seperti siang hari. Cahaya itu membuat serigala buta sesaat. Di tengah cahaya, terdengar suara lembut dari pohon ajaib. Wahai penghuni hutan, aku adalah pohon penjaga. Aku tumbuh dari biji yang kalian rawat dengan kerjasama. Aku akan melindungi kalian. Tapi hanya jika kalian percaya pada persahabatan. Buah pohon jatuh satu persatu, bercahaya seperti bintang. Setiap hewan yang menyentuhnya mendapat kekuatan, keberanian, kecepatan, atau kecerdikan. Lilo tiba-tiba merasa ringan dan lincah. Rangga jati lebih kuat. Timi bisa bergerak lebih cepat. Bahkan Kuko menjadi lebih berani dari biasanya. Dengan kekuatan persahabatan, mereka melawan kembali. Lilo melompat ke kepala Garuk, membuatnya kehilangan keseimbangan. Rangga menukik dan menjatuhkan ranting besar di hadapannya. Timi berlari cepat mengalihkan kawanan serigala. Kuko, meski lambat, berdiri kokoh di depan pohon, menahan dengan keberanian. Garuk akhirnya terjebak dalam lubang jebakan. Ia meraung marah, lalu menyerah. Baiklah, aku kalah. Tapi ingat, hutan ini akan selalu diperebutkan banyak makhluk. Jaga pohon itu baik-baik. Ia pun pergi bersama kawanan serigalanya, menghilang dalam gelap. Keesokan paginya, hutan penuh tawa. Semua hewan berkumpul di bawah cahaya pohon, bernyanyi dan menari. Pohon ini selamat bukan karena buah ajaibnya, kata Kuko bijak, melainkan karena kita semua saling melindungi. Rangga yang dulu sombong kini berkata dengan rendah hati, aku akhirnya mengerti, kekuatan terbesar bukan ada di sayapku, tapi dalam persahabatan kita. Sejak hari itu, Lilo, Rangga, Timi, dan Kuko dikenal sebagai penjaga pohon ajaib. Mereka membuat janji akan melindungi pohon dan hutan bersama-sama. Tidak akan membiarkan keserakahan menguasai hati lagi. Akan membimbing hewan-hewan muda agar belajar arti kerjasama. Setiap malam, cahaya pohon menerangi hutan, seolah mengingatkan semua penghuni. Bertahun-tahun berlalu, kisah keberanian itu menjadi dongeng yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Dan rimba harmoni tetap menjadi hutan terindah. Tempat di mana semua makhluk hidup dalam damai.